Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Like my heart boom boom. Any other boy would stare, but me I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Salam sejahtera bagi kita semua. Hello everyone, pada kali ini saya akan menjelaskan yaitu tentang keterkaitan antar sila Pancasila. Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila terdiri dari 5 sila. Menurut Hatta, karena Pancasila adalah 5 asas atau prinsip yang merupakan dasar dan ideologi negara, pemaknaan dan penerapannya tidak bisa dipisah-pisah. Sebagai sila pertama ketuhanan yang Maha Esa hadir menjadi sila yang memimpin atau menjiwai seluruh sila-sila lainnya. Untuk itu, pengalaman sila ketuhanan di dalam Pancasila tidak hanya dilihat sebatas pada bentuk-bentuk peribadatan, agama, atau keyakinan seseorang, tetapi lebih luas dalam bentuk sikap mengasihi sesama manusia, membangun persatuan bangsa, aktif berdemokrasi, hingga mewujudkan kesejahteraan bersama sebagaimana diajarkan oleh sila kedua sampai sila kelima. Jika diurai lebih detail lagi, kita akan mendapati bentuk-bentuk keterhubungan antar sila sebagai berikut. Pertama, hubungan sila pertama dan sila kedua. Dengan keterkaitan atas keduanya, Pancasila tidak hanya menghendaki setiap orang yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia untuk meyakini dan menjalankan ajaran-ajaran agama yang dipeluknya, tetapi juga mengamalkan ajaran-ajaran tersebut dalam bentuk cinta atau kasih sayang kepada sesama manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Demikian juga sebaliknya, kasih sayang kita pada sesama manusia sebagaimana yang diajarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab harus dilandasi oleh keimanan kita kepada Tuhan yang Maha Esa sebagaimana ditegaskan oleh sila pertama. Kedua, hubungan sila pertama dan sila ketiga. Hubungan kedua sila ini melahirkan prinsip ketuhanan yang diimani dan diamalkan dalam bentuk rasa cinta kita kepada tanah air dan bangsa Indonesia dengan segala macam upaya di dalamnya, baik untuk menjaga kelestarian alamnya maupun untuk merawat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya yang ada. Oleh karena itu, dalam kaitan inilah ajaran ketuhanan di semua agama dan kepercayaan di Indonesia harus dilihat sebagai ajaran yang memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa kepada para pemeluk-pemeluknya. Ketiga, hubungan sila kedua dan sila ketiga. Hubungan sila kemanusiaan yang adil dan beradab kedua dengan sila persatuan Indonesia ketiga, seperti yang disampaikan oleh Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 bahwa Pancasila menghendaki terjadinya keseimbangan status dalam diri setiap manusia Indonesia antara menjadi bagian dari umat manusia global dan menjadi dari bagian bangsa Indonesia. Dengan itu, identitas kebangsaan yang diajarkan oleh sila ketiga pada dasarnya merupakan bagian dari identitas kemanusiaan secara universal, sebagaimana dikehendaki oleh sila kedua. Karena itu, bangsa Indonesia bukanlah bangsa lain. Ia mengakui dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia yang memiliki agama, suku, dan bangsa yang berbeda-beda. Keempat, hubungan sila ketiga dan sila keempat. Hubungan sila persatuan Indonesia ketiga dan sila kerakyatan keempat. Dalam hal ini, sila ketiga yang melahirkan prinsip kebangsaan mesti dipahami sebagai paham yang di dalamnya memiliki nilai-nilai demokrasi atau kedaulatan rakyat. Dengan demikian, seluruh upaya yang dilakukan negara ataupun masyarakat dengan mengatasnamakan bangsa Indonesia tidak boleh bertentangan dengan keberadaan hak-hak asasi manusia yang tertanam dalam prinsip demokrasi. Selain itu, keberadaan hubungan antar sila ketiga dan sila keempat ini juga menghendaki agar semua orang yang menjadi bagian dari bangsa Indonesia harus dilihat dalam posisi yang setara dan sama-sama bisa berperan untuk memajukan negara dan bangsa Indonesia. Kelima, hubungan sila keempat dan sila kelima. Sila kerakyatan dan sila keadilan sosial memiliki hubungan yang sangat erat. Hal ini berarti bahwa prinsip demokrasi yang semestinya dijalankan di Indonesia tidak hanya dimaknai sempit dalam aspek politik yang biasanya dicontohkan melalui penggunaan hak atau suara rakyat,
dalam pemilihan umum ataupun menyuarakan aspirasi atau pendapatnya di ruang-ruang publik. Lebih luas dari itu, prinsip demokrasi yang dijalankan juga harus mengikut sertakan aspek kesetaraan di bidang sosial ekonomi yang berujung pada terciptanya kesejahteraan hidup seluruh masyarakat Indonesia. Artinya, dalam konteks hubungan antara sila keempat dan sila kelima, pelaksanaan demokrasi di dalam kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat tidak hanya mengarah pada hadirnya kebebasan atau kedaulatan rakyat semata, tetapi juga terwujudnya pembangunan yang dilakukan pemerintah untuk mencapai keadilan sosial atau kesejahteraan rakyat yang menjadi bagian dari hak sosial ekonomi warga negara. Adapun contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Contoh penerapan sila pertama: 1. Berdoa sebelum makan. 2. Menghargai teman yang berbeda agama. Adapun contoh penerapan sila kedua: 1. Membantu teman yang kesusahan. 2. Bersikap adil dalam bermain. Contoh penerapan sila ketiga: 1. Menghargai perbedaan. 2. Bergotong royong membersihkan kelas. Contoh penerapan sila keempat: 1. Berdiskusi untuk membuat keputusan bersama. 2. Menerima pendapat teman dengan baik. Contoh penerapan sila kelima: 1. Tidak membeda-bedakan teman. 2. Membagi waktu bermain secara adil. Cukup sekian materi yang saya jelaskan. Shalom. Setelah menonton video tentang keterkaitan antar sila Pancasila, saya memahami bahwa sila dalam Pancasila itu saling berhubungan, jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sila pertama menjadi dasar nilai, lalu diperkuat dengan kemanusiaan, persatuan, musyawarah, hingga tercapai keadilan sosial. Jika salah satu sila tidak dijalankan, maka keseimbangan kehidupan kebangsaan itu akan terganggu juga. Maka dengan video ini saya mengingat pentingnya menerapkan Pancasila secara utuh dalam kehidupan sehari-hari itu penting sekali ya. Sekian reaksi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.